Ya, salam Elohim Bisem Hamasea. Materi kita pada saat ini ialah plesetan kata Yunani, yaitu parthenos, yang artinya perawan, menjadi panthera atau pandira oleh saudara senior kita, orang Yahudi. Kata tuduhan bahwa Yesus Kristus itu anak haram, Ibrani, mamzer, hasil perselingkuhan antara Maria dan seorang serdadu Romawi yang bernama Panthera atau Pandira atau Panthiri. Dan tuduhan itu merupakan manipulasi cerdik dari para neologiser atas kemiripan bunyi antara nama Panthera dan kata Yunani pada Matius pasal 1 ayat 23 dan Lukas pasal 1 ayat 27. Parthenos berarti perawan yang merujuk pada Maria, ibu Yesus. Dalam tulisan Bapak Gereja abad 3 Masehi, yaitu Origenes dari Alexandria alias Origenes Adamantius, yang berjudul Against Celsus atau dalam bahasa Yunani kata Kelso, dalam bahasa Latin contra Celsum, pada buku yang pertama halaman 69 disebutkan mengenai asersi seorang bernama Celsus yang menulis buku berjudul The True Word, dalam bahasa Yunani Logos Aletes. Itu kira-kira pada tahun 178 Masehi. Menurut Celsus, Yesus Kristus dibawa orang tuanya ke Mesir karena penolakan orang-orang sekampungnya. Celsus bahkan merupakan orang-orang pertama kali mempopulerkan dugaan bahwa Yesus lahir akibat persinahan Maria dengan seorang tentara Romawi bernama Panthera atau Pandira atau Panthiri. Pada masa kemudian, nama Panthera itu dikaitkan dengan nama Tiberius Julius Abdes Panthera, yaitu 22 sebelum Masehi sampai 40 Masehi, yang pemakamannya ditemukan di Bigerbruch, Jerman pada tahun 1859. Dapat kita pandang di sini bahwa kaitan antara kelahiran Yesus dengan Panthera baru muncul pada abad kedua Masehi. Tidak ada bukti sejarah pada abad pertama yang mendukung asersi bahwa Yesus lahir akibat skandal Maria dengan Panthera. Munculnya nama Panthera muncul akibat plesetan bunyi dengan Parthenos. Pada abad ketiga, seorang filsuf Neoplatonisme bernama Porfiri membumbui asersi Celsus, kemudian menyatakan bahwa Maria diperkosa oleh seorang serdadu Romawi, Panthera. The wrote arguments of Celsus, Porphyry, and the Emperor Julian against the Christians
Harvard University 1830, Digitize 2018 halaman yang kelima. Tudingan semacam ini adalah non-historical. Berasal dari persepsi yang salah dan plesetan bunyi. Tuduhan tersebut diserap juga di dalam Talmud yang ditulis sekitar 450 sampai 550 Masehi, bahwa Yesus Kristus atau yang mereka juluki Ben Stada atau Ben Pandira lahir karena skandal Maria dan Pantera, misalnya dalam Talmud Sabat 104b, dan bandingkan dengan Tosefta Sabat 11 ayat 15. Ungkapan olok-olok Stada ini di dalam maksud bahwa Maria adalah seorang perempuan yang diusir suaminya karena perzinahan. Dalam Aram, Setat Dah. Tampaknya Talmud tersebut menyerap tuduhan Celsus dari abad 2 Masehi yang memelesetkan nama Pantera dari kata Yunani Parthenos yang dalam istilah Ibrani disebut dengan Pandira. Bahwa Pandira adalah kekasih ibunya, tapi ibunya adalah keturunan Yehuda. Teks Talmud abad kelima Masehi yang lain, Sanhedrin 67a, menuliskan senada, dan itulah tepatnya yang mereka lakukan pada Ben Stada, dan mereka menggantungnya pada hari sebelum Paskah. Tampaknya ini merujuk pada penyaliban Yesus Kristus. Julukan kepada Yesus Kristus dari plesetan Yunani Parthenos, Ben Stada atau Ben Pandira, itu kemudian diserap oleh para penulis-penulis modern, misalnya James Tabor, The Jesus Dynasty, The Hidden History of Jesus, His Royal Family, and Birth of Christianity. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jen Saber, The Legitimacy of Jesus, a feminist theological interpretation of infancy narratives. John Dominic Grossman, Virgin Mother of Bastard Child, dan lain-lain. Tuduhan Celsus dan tulisan-tulisan Yahudi Rabinik yang menyerap plesetan bunyi itu menjadi polemik dasar dari penulis-penulis modern yang kemudian memiliki kecenderungan anti-Kristen dan sekedar menulis buku untuk sensasi dan motivasi ekonomis dan popularitas. Dari materi yang pernah saya sudah sampaikan ialah bahwa bahkan ada buku khusus yang diterbitkan oleh orang Yahudi mengenai Toledot Yosua Ben Pandera. Ialah menceritakan bahwa Yesus adalah anak dari perwira Romawi. Itu plesetan-plesetan. Plesetan yang lain lagi juga ada pada memelesetkan kata juga menjadi kegemaran orang-orang Yahudi, yaitu Apon Gilion
yang percaya Kristus. Bahkan di dalam Talmud Sabahat 116a, dari dokumen ini kita menemukan suatu plesetan olok-olok lainnya dari kalangan Yahudi Rabanik kepada orang-orang Kristen, yaitu apon gileon, yaitu afon gilion, wahyu dosa atau wahyu jahat, evil scroll. Itu adalah permainan bunyi yang mirip dengan kata Yunani evangelion atau bahasa Latinnya evangelium. Kadang istilah plesetan mereka evangelion itu disebut singkat gilionim, dan untuk merujuk kepada kitab-kitab Injil orang Kristen yang mereka kategorikan sebagai The Scroll of Heretics. Itu bisa kita lihat di dalam Sabat 116a. Bentuk penulisan atau istilah tersebut menimbulkan perspektif psikolinguistik, taruhan budaya di dalam neologisme atau penciptaan istilah baru. Bagi orang-orang Kristen zaman itu atau pada era setelah konsili Jamnia 90 sampai 100 Masehi merupakan penghinaan kepada kekristenan. Plesetan apongilion atau apongilion ini juga hasil manipulasi cerdik daripada neologiser yang semakin meruncingkan ketegangan hubungan antara kekristenan dan kalangan Yahudi Rabinik pada zaman itu, sebab tentulah para neologiser itu memainkan persamaan bunyi evangelion yang maknanya adalah berita sukacita atau berita gembira atau good tidings, diplesetkan kepada pengucapan kata yang mirip namun artinya sungguh bertolak belakang, wahyu atau pewahyuan yang jahat. Dan materi ini saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, ialah karena materi ini pernah menjadi rujukan dari Profesor Menahem Ali yang judulnya bahwa Maria melakukan persinahan, dan itu saya sudah jelaskan. Dan dari YouTuber Kristen dalam hal ini Pak Yusuf Manuhulu memberi bahkan cukup tegang pada waktu itu, dan memang dasarnya Pak Menahem Ali ini dia mengambil dari literatur orang Yahudi, karena Pak Menahem Ali ini pernah belajar di orang Yahudi yang ada di Surabaya, kalau saya tidak salah di Jalan Kayu, sehingga mungkin buku itu jatuh kepada dia dan dia membaca, dan itu pernah dimuat. Dan ya itulah plesetan-plesetan orang Yahudi, karena dari awal memang orang Yahudi sudah sering melakukan plesetan. Jadi sudah dua plesetan yang dilakukan, ialah Parthenos diplesetkan menjadi Pandira, kemudian Evangelion diplesetkan menjadi Evangelion, itu yang artinya juga adalah dosa orang pinggiran. Dan barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan, sehingga dengan materi ini kita semakin memahami. Dan kalau ada para YouTuber
dari polemikus dari sebelah, kita sudah bisa memahami, menangkal, bahkan menjelaskan kalau perlu terhadap plesetan-plesetan itu. Barangkali itu saja secara singkat saya sampaikan, dan akhirnya saya mengucapkan salam elehem, bisem hamasya, terima kasih.